Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fajar Indrianto. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, Angkatan 2019. Nah, maksud dan tujuan dari pembuatan video kali ini adalah saya ingin menjelaskan mengenai hukum distribusi NERS. Mulai dari pengertian, rumus-rumus, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sampai ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, hukum distribusi NERS ini sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, pada saat kita ingin memisahkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti minyak goreng, minyak tanah, dan lain sebagainya. Nah, hukum distribusi NERS ini biasanya sering menggunakan dan sering diaplikasikan dalam proses-proses ekstraksi. Hukum distribusi juga berkaitan dengan larutan. Apa sih larutan? Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan biasa disebut sebagai zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dalam sebuah larutan itu sering disebut sebagai zat pelarut. Sebagai contoh nih, misalnya sejumlah gula dilarutkan dalam air, kemudian dia diaduk tuh. Maka campuran tersebut pada dasarnya akan seragam atau sama di semua bagian. Kemudian pada hukum distribusi NERS ini, bila suatu senyawa X yang larut dalam pelarut 1 dicampurkan dan dikocok dengan pelarut 2 dalam suatu wadah, misalnya corong pemisah. Nah, itu senyawa X akan terdistribusi di antara pelarut 1 dan pelarut 2. Kemudian, peristiwa terdistribusinya senyawa X dari pelarut 1 ke pelarut 2 melalui proses pengocokan adalah suatu proses reversibel, sehingga bila pengocokan yang dilakukan sudah optimum, pada akhirnya proses ini akan mencapai kesetimbangan. Secara sederhana, tetapan kesetimbangan distribusi atau KD adalah KD sama dengan X1 per X2, di mana X1 adalah konsentrasi zat X dalam pelarut 1, X2 adalah konsentrasi zat X dalam pelarut 2. KD adalah harga perbandingan aktivitas solut dalam fase organik dan dalam fase air, sedangkan D adalah harga perbandingan konsentrasi total solut dalam fase organik dan dalam fase air. Pada perhitungan distribusi, diperlukan besaran yang menyangkut konsentrasi total dari semua bentuk zat yang terdistribusi di dalam setiap fase pelarut. Besaran yang sesuai dengan keperluannya disebut angka banding distribusi. D sama dengan A per B, di mana A sama dengan konsentrasi total zat X pada pelarut 2 dan B adalah konsentrasi total zat X pada pelarut 1. Jika tidak terjadi asosiasi, disosiasi maupun polimerisasi pada fase pelarut organik maupun pelarut air dan sistem ekstraksinya adalah ideal, maka harga KD sama dengan D. Kesetimbangan heterogen merupakan reaksi yang melibatkan pereaksi dan produk dalam fase yang berbeda. Sebagai contoh, jika kalsium karbonat dipanaskan dalam tabung tertutup, maka akan terjadi kesetimbangan. Dalam sistem tersebut terdapat dua fase, yaitu padatan CaO dan CaCO3 dan gas CO2 pada keadaan setimbang. Dalam hukum distribusi NERS, ekstraksi menjadi bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut merupakan cara pemisahan yang penting dan umum dilakukan. Nah, ekstraksi pelarut sendiri itu adalah salah satu metode pemisahan yang menggunakan prinsip berupa distribusi zat terlarut di antara dua pelarut yang tidak saling tercampur. Selain ekstraksi, ikatan kimia suatu zat juga selalu berkaitan dengan hukum distribusi NERS.
seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, ketarikan termolekul, kemudian seperti gaya van der Waals. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hukum distribusi Nernst yaitu pertama ada temperatur. Semakin tinggi suhu, maka reaksi semakin cepat sehingga volumenya semakin kecil. Akibatnya mempengaruhi terhadap nilai K-nya. Kemudian yang kedua adalah jenis pelarut. Apabila pelarut yang digunakan adalah zat yang mudah menguap, maka akan mempengaruhi normalitas yang nantinya juga mempengaruhi nilai K-nya. Kemudian yang ketiga adalah jenis terlarut. Apabila zat yang akan dilarutkan itu zat yang mudah menguap atau higroskopis, itu juga mempengaruhi normalitasnya. Dan karena mempengaruhi normalitas itu tadi, maka harga K-nya juga ikut terpengaruh. Selanjutnya adalah konsentrasinya. Makin besar konsentrasi suatu zat yang terlarut, makin besar pula harga K-nya. Nah, harga K ini berubah dengan naiknya konsentrasi dan temperatur tadi. Harga K juga tergantung dari jenis pelarutnya dan zat terlarutnya. Menurut White-Nernst, hukum di atas hanya berlaku bila zat terlarut tidak mengalami disosiasi atau asosiasi. Hukum di atas hanya berlaku untuk komponen yang sama. Nah, dari hukum distribusi Nernst ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang industri. Salah satu penerapan hukum distribusi Nernst adalah elektrokimia. Nah, contohnya yaitu penyepuhan logam emas dengan menggunakan larutan elektrolit yang mengandung unsur emas atau Au. Hal ini dilakukan untuk melapisi kembali perhiasan yang kadar emasnya sudah berkurang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.